Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai bahan khotbah pada Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020. Diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Saudara-saudaraku, dalam Minggu Advent pertama ini dengan mengambil tema mengenai janji kedatangan Tuhan atau Raja Kemuliaan. Saudara, Minggu Advent mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan. Pada awalnya Advent ini dipahami bagaimana kita menanti kedatangan Mesias Yesus Kristus. Nah, persoalannya saudara, 2000 tahun yang lalu kedatangan Yesus yang pertama sudah tergenapi. Maka Advent kita sekarang adalah menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, atau yang disebut dengan Maranatha, yang akan membayarkan upah dari segala perjuangan iman kita. Saudara-saudaraku, dalam minggu-minggu Advent kita diajak untuk bertanya, merenung, apa sih yang harus kulakukan? Apakah yang harus kuperbuat untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidupku, dalam dunia ini, dalam keluargaku? Saudara-saudara, kitab Mazmur, firman Tuhan menawarkan kepada kita ada satu cara yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apakah itu? Dikatakan di sini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan dikatakan angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dua kali diulangi mengangkat kepala pintu-pintu gerbang. Supaya apa diangkat kepala pintu-pintu gerbang? Supaya dengan pintu gerbang yang terangkat, di sana datang dan berdiam Tuhan semesta alam atau Raja Kemuliaan. Saudara-saudara, dalam bahasa Batak dikatakan patugijang mato hamuna hamu akaharbangan, atau patugijang mahamu aliaka pitu narubi, atau yang berabad-abad. Kalau bahasa Ibrani dikatakan ros sahar nasa, atau your head, your gates lift up, atau dikatakan nasa olam petrat, lift up your everlasting doors. Artinya kita harus mengangkat pintu gerbang agar dengan cara itu dan di tempat itu Tuhan mau datang, mau hadir dan berdiam bersama kita. Artinya firman Tuhan di dalam Advent yang pertama ini menerangkan bahwa hidup kita itu digambarkan sebagai pintu itu, gerbang itu. Jadi Tuhan tidak akan datang, tidak akan hadir, dan tidak akan lahir kepada pintu yang tidak terangkat. Tapi Tuhan akan datang, akan lahir, akan bersama dengan kita kepada pintu yang terangkat. Jadi pintu yang terangkat atau gates lift up atau door lift up itu adalah gambaran daripada pertobatan itu sendiri. Nah, kalau dikatakan terangkat berarti terjadi perubahan posisi dari yang dia di bawah menjadi naik ke atas. Itu yang dikatakan terangkat. Jadi terangkat pasti ke atas, nggak ada yang terangkat ke bawah. Kalau ke bawah itu bukan terangkat, namanya terjatuh. Jadi kalau dikatakan terangkatlah, Tuhan mau supaya Dia bisa lahir dalam hidup kita, kita harus mengalami pertobatan. Sebab hanya pertobatan
yang menerangkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi berapa kali pun Natal kita lewati, atau berapa kali pun Minggu Advent kita ulang-ulangi kita lewati, selama hidup kita tidak mengalami perubahan, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana sih hidup yang di dalamnya Yesus lahir. Jadi pertobatan adalah harga mati untuk menikmati kelahiran Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Perenungan yang harus kita jawab adalah, apakah hidup Anda sudah bertobat? Apakah hidup kita sudah bertobat? Nah, saudara-saudara, menurut saya di dunia ini ada beberapa pola, dan bisa kita katakan ada 3 pola yang sering kita temukan dalam karakter manusia. Pola yang pertama kita temukan adalah pola yang datar-datar saja, grafiknya datar-datar saja. Contoh, saya kita katakan, kita angkatlah satu periodian ini, misalnya 2015-2020. Tahun 2015 dia malas gereja, sampai tahun 2020 dia malas gereja. Itu menerangkan grafiknya ya datar-datar saja. Ada tipe seperti itu. Dia sebelum mengenal Yesus dia tetap brengsek, dan setelah mengenal Yesus dia tetap brengsek. Datar saja, sama saja dibuatnya. Pola yang kedua, grafiknya menurun dalam melakukan yang baik. Dia semakin menurun. Contohnya, kita katakan satu keprodian tahun 2015, pertama dia malas gereja. Tahun 2016 makin menurun, dia bukan hanya malas gereja, malas berdoa. Tahun 2017 dia makin menurun, bukan hanya lagi malas berdoa saja, dia malas untuk memuji Tuhan, dan seterusnya makin merosot. Pola yang ketiga, grafiknya naik, tanda panahnya naik makin ke atas. Contoh 2015 dia malas gereja, 2016 dia rajin gereja, 2017 dia rajin berdoa, 2018 dia rajin menolong orang lain, 2019 dia aktif dalam segala kegiatan rohani, 2020 dia mau berkorban untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dari 3 pola ini, kira-kira di mana pola hidup yang saudara lakoni hari ini? Tapi keinginan Tuhan dalam khotbah ini, dalam firman-Nya ini, kita berada dalam pola pertama itu, mengalami grafik yang makin hari makin naik. Nah, pertanyaannya adalah, mari jawab pertanyaan ini dan renungkan. Sebelum Anda mengenal Yesus, dan setelah Anda mengenal Yesus, apakah ada perubahan dalam hidupmu? Apakah hidupmu lebih baik, atau datar-datar saja, atau makin hancur? Sewaktu Anda mengenal Yesus tetapi tidak menghidupi Yesus, dan setelah Anda mengenal Yesus dan Anda menghidupi sungguh-sungguh firman Yesus, apakah itu membuat hidup Anda lebih terangkat? Adalah sayang sekali, saudara-saudara, ketika Anda adalah seorang Kristen, ketika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi standar hidup saudara, pola hidup saudara, sama dengan orang-orang di luar yang tidak mengenal Yesus. Sangat disayangkan sekali. Saudara, pertobatan itu adalah harga mati agar Tuhan bisa lahir dan diam dalam hidup kita. Karena itu, hasilkanlah pertobatan. Dan perlu saudara ketahui, nama lain dari gereja adalah pertobatan itu sendiri. Saudara, gereja itu berasal dari kata eklesia dalam bahasa Yunani, yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang Allah yang ajaib. Artinya ada pertobatan dari gelap menuju terang. Jadi nama lain daripada gereja itu adalah pertobatan itu sendiri. Jadi ketika dikatakan warga gereja, artinya warga orang yang telah bertobat. Nah, renungannya yang untuk kita jawab adalah begini. Apakah judul sesuai dengan isi? Jangan judulnya gereja pertobatan, tapi isinya justru adalah gudang daripada segala kesalahan. Sangat riskan sekali. Karena itu, jika saudara menginginkan, merindukan agar Yesus lahir dalam hidupmu, agar Tuhan berdiam dalam keluargamu, maka jangan tunda-tunda lagi untuk bertobat.
Mungkin selama kita belum kenal Yesus, selama kita belum menghidupi Yesus, adalah hal yang sulit bagi kita untuk mengangkat hidup kita. Adalah yang sulit bagi kita untuk mengangkat kepala kita karena dosa dan kebiasaan yang jelek itu. Tapi hari ini terimalah Yesus. Bertobatlah. Dan kau akan punya kemampuan untuk mengangkat hidupmu seperti pintu yang terangkat. Selamat Advent. Mulai pertobatan dan nikmati kedatangan dan kelahiran Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.